Minasan, chapter 195 Chainsaw Man telah rilis dengan judul Tangis Bunuh Aku, di mana kita memiliki karakter dengan mata bercincin yang baru debut pada chapter ini. Apakah dia adalah Death Devil Minasan? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Jika pada chapter lalu, Denji mengetahui betul betapa berbahayanya Yoru, dia pun memberitahu Pochita untuk berhati-hati karena kemungkinan besar Yoru akan mengkhianatinya di kemudian hari. Yoru dan Denji pun bersenang-senang dengan menghancurkan bangunan-bangunan tua di Tokyo menggunakan pistol jarinya. Denji meminta Yoru untuk menghancurkan bangunan lain, tetapi sebelum dia bisa menembak, Asa kembali mengambil kendali dan mengarahkan jarinya ke Denji. Sambil menatap Asa yang gugup, Denji hanya berkata kepada Pochita bahwa dia sudah menduga hal ini. Sementara itu, Yoshida dan Fumiko meminta Fami untuk bekerja karena amukan Denji telah menyebabkan kekosongan dalam staf keamanan publik. Namun, Fami menolak dengan alasan bahwa dia sedang berada di komite perencanaan sekolah untuk perayaan Hari Kebangkitan Tokyo. Fami menjelaskan bahwa dorongannya untuk melindungi umat manusia berasal dari kesukaannya terhadap pengalaman baru, makanan baru, dan orang-orang baru. Meskipun Asa dan Denji menyenangkan untuk diajak bersama, tapi keamanan publik tidak. Yoshida lantas kena mental setelah mendapatkan komentar Fami tentang dirinya yang tidak menyenangkan. Nah, pada chapter ini, Asa mengungkapkan kepada Denji bahwa dia mampu mengambil alih tubuhnya lagi. Asa pun terlihat gemetar untuk kemudian mengarahkan jarinya ke dirinya sendiri. Tentu saja, hal itu mengejutkan Denji. Beberapa saat kemudian, Asa dengan cepat menurunkan jarinya dan mulai menangis, mengulangi perkataan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukannya karena takut. Pelan-pelan, Denji membujuk Asa untuk tidak lagi menodongkan jarinya. Tapi dengan cepat, Asa menunjuk Denji, membuat Denji memaki keadaan yang sial ini. Asa lalu memohon pada Denji untuk membunuhnya atau Asa yang akan membunuh Denji. Reaksi Denji kembali terkejut mendengarnya. Asa pun mengungkapkan bahwa Yoru memikirkan hal yang gila. Mengalahkan Death Devil tidak akan menyelesaikan apapun. Yoru merencanakan sesuatu yang jauh lebih buruk dibandingkan kepunahan umat manusia. Saking buruknya, Asa yang menangis tidak ingin mengatakannya. Asa pun kembali memohon jika Denji tidak membunuh Yoru sekarang, itu akan menjadi bencana. Denji yang terbelalak lantas mempertanyakan, apakah Asa serius? Asa lantas berteriak bahwa dia serius. Denji yang bingung lalu mempertanyakan mengapa Asa masih mengancam dengan menodongkan jarinya ke arahnya. Asa menjawab, sudah jelas karena dia terlalu pengecut untuk bunuh diri. Sejak awal, Asa mencoba menjadi teman Yoru, dan itu adalah ide yang bodoh. Asa sangat bodoh hingga bisa tertipu. Ketika Denji mengatakan bahwa dia menganggap mereka berdua masih bisa berteman, Asa pun dengan tegas menolak anggapan itu karena inilah alasan mengapa Asa meminta Denji untuk membunuh mereka. Asa pun bertanya dengan tegas pada Denji, apakah Denji mau membunuhnya atau Denji lah yang mau mati? Denji yang kebingungan pun langsung mengambil kursi di dekatnya untuk menghantamkannya pada tubuh Asa. Siapa sangka, Asa justru menghindar dan menjadi kesal. Dia memanggil Denji seorang pembunuh. Denji pun ikut kesal karena Asa sendirilah yang meminta dibunuh tadinya. Asa yang ketakutan mengatakan agar Denji menunggu sebentar karena dia masih belum siap mental. Denji pun menghancurkan semangat Asa dengan mengatakan bahkan seseorang yang abadi seperti dirinya tidak akan pernah siap untuk hidup kembali. Dia tahu tidak ada seorang pun yang benar-benar siap untuk mati. Apalagi untuk orang yang cuma bisa mati sekali. Kita pun diperlihatkan 3 panel di mana Asa hanya terdiam
hingga merosot ke lantai. Menariknya, Asa yang terus menangis ini tidak ditinggalkan oleh Denji. Bisa dilihat kan jika Denji begitu setia dan peduli pada Asa yang duduk di hadapannya. Panel paralel yang juga terjadi sewaktu mereka terjebak di akuarium. Asa memberitahu Denji bahwa dia merasa bersalah atas semua orang yang dibunuh Yoru karena dia tidak bisa mencegahnya. Asa tidak mau lagi orang lain mati karena Asa tidak berani bicara. Denji memberitahunya bahwa sekarang Asa masih takut mati. Jadi, Denji punya ide yang bagus. Bagaimana kalau mereka mengurus soal semua hal yang tidak menyenangkan itu setelah Denji membunuh Death Devil? Untuk saat ini, mereka seharusnya bisa bersenang-senang. Denji meyakinkannya untuk bersenang-senang menjelajahi bangunan-bangunan yang ditinggalkan di dekatnya. Asa yang mulai tenang pun tampaknya setuju dengan ide Denji, sehingga dia mulai menatap ke arah gedung dan mulai menodongkan jarinya. Sementara itu, di sekolah menengah keempat timur, kita pun diperlihatkan bagaimana para pelajar sedang bekerja sama untuk membuat pamflet dengan tema Pray for Tokyo School Festival. Seorang guru yang bekerja dengan panitia perencanaan festival memberitahu siswa baru bahwa tidak banyak orang yang tinggal di Tokyo saat ini. Sungguh sial sekali nasib siswa baru tersebut. Guru itu melanjutkan dengan menyatakan bahwa lebih dari separuh ruang kelas di sebelah ruang perencanaan mereka adalah kursi kosong yang lebih banyak daripada muridnya. Tapi pihak kota masih tetap saja memaksa mereka untuk mengadakan festival sekolah. Menurutnya, ini sungguh konyol. Guru itu pun mulai memanggil semua muridnya dan meminta maaf karena mengganggu mereka. Guru itu pun memperkenalkan murid pindahan tersebut kepada seluruh kelas dan menyuruh murid itu memperkenalkan dirinya sendiri. Kita pun diperlihatkan murid pindahan yang merupakan seorang perempuan berambut acak-acakan. Dia tampak gugup dengan mata konsentris alias bercincin seperti ciri khas para Four Horsemen. Dia pun mengungkapkan bahwa dia memiliki keinginan untuk menyelamatkan mereka. Nah, minasan, apakah murid pindahan itu adalah Death Devil? Bagaimanakah model pertemuannya dengan Denji ya? Apakah dia benar-benar akan menyelamatkan mereka? Atau justru mengamuk dengan membunuh semuanya tanpa ampun sebagai maksud dari penyelamatannya? Yah, kita lanjut saja ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu. Dah.